Oke, saya mau menjelaskan project dulu ya. Oke. Ini kelihatan nggak? Saya buka PDF. Halo? Halo? Silakan, Bu. Kelihatan ya? Saya buka PDF tulisannya Project Elektronika Analog. Oke, jadi untuk penutup mata kuliah kita semester ini nanti kita membuat project ya. Karena ini udah minggu ke-13, UAS-nya kan minggu ke-18 ya. Berarti sisa 4 minggu lagi ya, atau 1 bulan ya. Oke, nanti saya jelaskan. Selama 1 bulan ini nanti silakan diisi dengan project ya. Selain materi lainnya nanti diisi juga project. Projectnya adalah boleh dipilih topik-topik ini ataupun topik lainnya. Yang penting masih bersesuaian dengan mata kuliah elektronika analog. Secara garis besar kan selama 1 semester kita belajar tentang semikonduktor ya, dioda sama transistor. Kemudian diodanya di breakdown lagi. Dulu kita bahas tentang penyiaran setengah gelombang, kemudian penyiaran gelombang penuh, penyiaran gelombang penuh jembatan ya, bridge. Kemudian ada rangkaian flipper, rangkaian clamper, regulator ya sebagai menstabil tegangan, kemudian rangkaian pelipat tegangan dan lain sebagainya ya. Kemudian transistor sendiri ada bias tetap. Ini udah kayaknya ya. Yang kemarin saya minta buat pemrogramannya itu yang pakai rumus Stokely sama rumus ABC itu ya, yang mencari TSS dan seterusnya itu ya. Kemudian rangkaian bias sendiri, kemudian ada reas, nanti ada rangkaian bias pembagi tegangan, kemudian ada nanti penguat daya dan seterusnya. Oke, jadi yang pertama adalah nanti silakan pilih topiknya ya. Ini per kelompok ya, kelompoknya seperti praktikum, jadi kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kelompok 6. Silakan dipilih topiknya. Kalau sudah dipilih nanti baru selanjutnya adalah mau buat apa gitu ya, mau diapakan. Atau mau di luar topik ini juga boleh ya. Cari di YouTube, cari di Google atau dan lain sebagainya ya. Sumber-sumbernya, source-nya tentunya masih berkenaan tentang elektronika ya. Kemudian setelah topiknya dipilih, langkah berikutnya apa lagi? Yang pertama adalah membuat apa gitu ya. Setelah topik dipilih adalah selanjutnya adalah membuat apa. Mungkin mau membuat pemrogramannya seperti yang kemarin itu tugas yang ini kan ya, menghitung VGS, ID, kemudian VDS dan seterusnya ya untuk bias GFET ini ya. Kemudian mungkin kalian punya kemampuan di bidang animasi, jadi misalnya setengah gelombang ini jadikan animasi boleh, atau video interaktif boleh, atau PCB yang mau rangkaian apa gitu ya, di PCB boleh, mau membuat kalkulator sederhana untuk menghitung rangkaian apa gitu juga boleh. Kemudian apa lagi ya? Ya seperti itulah ya intinya ya. Intinya project-project yang berkaitan dengan elektronika analog. Oke, sampai sini dulu kira-kira bisa dipahami sebelum saya lanjutkan lagi untuk projectnya. Ada yang ditanyakan? Halo? Misal, boleh bebas. Tapi bebasnya itu masih dalam batasan lingkup elektronika analog ya. Jangan elektronika digital, pakai bit biner itu kan. Misalnya mau buat segmen-segmen itu kan udah masuk ranahnya sana ya, digital kan itu. Atau mau buat rangkaian flip flop, nah itu masuk digital kan. Nah itu nggak cocok ya, nggak cocok. Tadi bukan ranahnya. Meskipun ada kebebasan milih topik di luar ini, tapi masih dalam batasan yang analog ya, elektronika analog. Ada lagi? Bu, untuk pengumpulannya itu kapan, Bu? Pengumpulannya nanti UTS ya? Kok UTS? UAS, UAS. UAS itu kan biasanya minggu ke-18 ya. Sekarang minggu 13 ya. Minggu depan udah minggu 14. Jadi ya 1 bulan lagi. Kira-kira untuk pastinya kapan? Kurang tahu, yang pasti
Bisa jadi pas waktu UAS atau 1 minggu setelah UAS ya, di antara itu. Bu. UAS bukannya minggu ke-19, Bu? 18 apa 19? Oke deh ya. Pokoknya dari itulah ya. Sekitar 1 bulan lebih ya. Nanti kita lihat sampai sejauh mana kaliannya ya. Nanti kita tentukan bareng-bareng deh. Berarti ini kelompok atau individual, Bu? Kelompok. Tadi kan sudah saya singgung bahwa ini kelompok. Kelompoknya sama seperti praktikum ya. Nggak ada lagi yang ditanyakan. Jadi nanti setelah mata kuliah saya ini silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing, diskusikan, obrolkan, mau pilih topik apa, terus kemudian mau buat apa ya. Atau mau searching dulu biar ada referensi atau ada insight ya, atau ada wawasan gitu ya. Setelah itu baru kembali ke kelompoknya, mau diskusi ya silakan ya. Mekanismenya saya serahkan ke masing-masing ya. Kamis kalau kita ketemu lagi nanti akan saya tagih ya. Saya tanya kelompok 1 mau topiknya apa, mau buat apa, kelompok 2 mau topiknya apa, kemudian buat apa dan seterusnya. Ibu, berarti untuk mata kuliah elektronika analog tetap ada UAS-nya atau ngerjain proyek aja, Bu? Kayaknya masih ada UAS deh. Sepertinya ya. Sepertinya masih ada UAS. Belum saya tentukan belum. Sepertinya masih. Karena UAS itu kayak apa ya? Kayak udah dari sananya gitu loh. Harus wajib gitu. Kayaknya masih ya. Saya adakan meskipun nanti jatuhnya apakah itu hanya formalitas atau gimana. Kurang tahu. Yang penting gimana ya? Yang penting penilaian saya yang utama ya ini ya proyeknya ya. Nanti UAS gampang lah ya. Nanti kita lihat. Apalagi kalau UAS online itu males saya ngoresi, mesti jawabannya sama semua gitu kan. Kalau proyek kan satu-satu bisa kelihatan. Nanti dipresentasikan ya ini ya, didemokan ya proyeknya. Nanti Bu, kita mau tanya lagi, Bu. Itu per kelompok, kan ada 6 kelompok. Kalau misalkan di antara 6 kelompok itu ada yang sama, apa harus beda gitu, Bu? Yang sama itu apanya? Topiknya? Iya. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya topiknya sama, nggak masalah. Yang penting mau buat apa itu yang berbeda kan. Misalnya kalian kelompok 2 ya, mau pilih tentang setengah gelombang. Kelompok 3 juga setengah gelombang, nggak apa-apa. Tapi asalkan mau buat apanya itu yang berbeda, harus berbeda. Meskipun topiknya sama. Si kelompok 2 setengah gelombang tapi mau buat PCB, katakanlah ya. Mau dirangkai apalah itu menjadi bagian apa. Kemudian kelompok 3 meskipun setengah gelombang juga, tapi dia mau buat yang lain gitu ya. Misalnya membuat animasi gitu ya, penyiar setengah gelombang, jadi gelombangnya nanti hasilnya jadi setengah gitu. Itu boleh ya, nggak apa-apa. Meskipun berbeda kelompok tapi topiknya sama nggak apa-apa, asal yang mau dibuat adalah berbeda. Ada lagi ya? Ibu. Laprak. Kemarin kan kita praktiknya belum selesai ya, Bu. Tapi udah ada tempat pengumpulan lapraknya. Jadi kita udah mau ngerjain lapraknya sekarang apa gimana, Bu? Oh, laporan itu. Kemarin kan belum selesai ya? Iya, Bu. Kemarin belum selesai. Nanti saya extend lagi waktunya. Untuk minggu depan ya. 1 minggu lagi ditambah 1 minggu lagi. Karena kan belum selesai, masih kita lanjut. Nggak perlu di-upload dulu ya. Yang praktikum kemarin kan? Iya, Ibu. Nggak perlu di-upload dulu. Ya, karena belum selesai. Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya Ibu, ini PDF-nya boleh dikirimin nggak? Boleh. Ya, nanti saya upload di e-learning ya. Oke, makasih, Bu. Ini nanti proyeknya didemokan ya, atau dipresentasikan atau ditunjukkan pada saya nanti waktu
Ya setelah UTS boleh atau sebelum UTS juga boleh, nanti kita sepakati waktunya ya. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng. Kelompok 1 bisa melihat hasil kerjaan dari kelompok lain, atau kelompok 2 bisa melihat dari kerjaan kelompok lain, dan seterusnya ya. Oke, ini udah clear untuk project. Untuk project sudah clear atau ada yang ditanyakan lagi? Halo? Cukup, Bu. Cukup ya. Maka saya akan beralih ke lainnya. Oke, ini saya pindah dulu ke sini ya. Kemarin terakhir ini kan BSDV FET ya, FET transistor. Ini ya, sampai sini ya kemarin. Halo? Sampai sini bukan? Halo? Ngantuk kah? Udah tidur enggak? Halo, halo. Bener nggak? Sampai sini nggak kemarin? Iya, Bu. Sampai sini ya? Ini bisa nggak ini? Menghitung pada self bias. Ini bisa nggak ini? Sudah jadi belum pemrogramannya? Halo? Halo, sudah belum? Bisa nggak? Bisa nggak? Kan kemarin ini ya, nomor 2 itu kan yang nomor 2 ini apa nih? Ya, benar nomor 2 self bias. Ini nomor ya self bias semua. Jadi kan nomor 2 ini kemarin saya minta suruh kerjakan ya. Kemudian nomor 3-nya ini dihitung manual kan nomor 2. Nomor 3-nya dihitung pakai pemrograman. Kalian buat pemrogramannya, nanti apakah hasilnya sama dengan yang dihitung manual di soal nomor 2. Sudah bisa? Halo? Saya belum lihat sih, belum ngecek hasil jawabannya. Bisa nggak? Tuh, kan suaranya. Nggak ada suaranya. Bisa nggak? Halo? Halo, 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 halo. Nah, ini loh, nomor 3 ini udah belum. Pada pemrograman untuk menghitung PKS, PTS pada rangkaian self bias. Hah? Bu, saya belum bisa, Bu. Belum bisa. Yang lain gimana? Coba sih saya lihat dulu nih. Ada 12 orang nih. Belum ya, berarti ya. Oke, nggak tahu lah, nanti misalkan dilanjut ya boleh, mau enggak ya sudah ya. Berarti ini dicoret itu. Saya lanjutkan ke bias pembagi tegangannya. Hampir sama ya kayak kemarin untuk yang self bias sama bias tetap. Cuma bedanya ditambah kapasitor kalau nggak salah. Coba lihat. Oh, ditambah resistor ya. Resistor, coba ini. Oke, jadi tegangan di sini dia ditambah resistor ya. Kemudian ininya cuma 1 tegangannya. Yang kalau yang tetap kemarin tegangannya saya kok lupa. Ya kan 2 kan? Ini, yang ini sama ini ya. Ini 2. Yang sekarang 1 tegangannya. Ini ya PDD. Sama nanti masih pakai Stokely. Jadi rangkaian bias membagi tegangan, ini resistornya jadi 4,
dibanding yang sebelumnya itu bias tetap dan bias sendiri, ini resistornya lebih banyak ya. R1, R2, kemudian RD sama RS. Sama ketika kita praktikum kemarin kan. Cuma praktikum kemarin belum dilanjut, jadi belum ada kapasitornya sama kapasitornya ya. Masih yang rangkaian ini kan. Kemudian ada VDD atau VCC ya, sama kayak kemarin. Praktikum, kalau di sini VDD, kalau praktikum kemarin adalah VCC. Kalau praktikum kemarin di sini adalah RC, kalau di sini RE ya. Ini RD sama RS. Kemudian rumusnya adalah VG sama dengan R2 dikali VDD per R1 ditambah R2. Berarti ini sama kayak VB kemarin kan rumusnya ya. VB sama dengan R2 dikali VCC per R1 tambah R2. Kemudian ini hukum Kirchhoff, VGS sama dengan VG min IT dikali RS. Sama kayak ini, sama kayak kemarin. Rumusnya ini. Benar nggak? Ya, mirip ya. Kemudian ini persamaan Stokely untuk mencari ID atau arus di itunya. Dia pakai 1 min VGS per VP dalam kurung kuadrat. Sama kayak kemarin ya, sama ini. Masih sama, persamaan Stokely. Kemudian sehingga didapat persamaan ABC juga sama ITSS dikali RS per VP kuadrat kali VGS kuadrat ditambah 1 min 2 ITSS kali RS per VP dikali VGS plus ITSS kali RS min VG. Nah, perbedaannya adalah di sisi C di sini ya. Coba kita lihat. Nah, ini VGS-nya ITSS kali RS per VP. Sama nggak? Sama ya, ITSS kali RS per VP kuadrat. Kemudian ininya atau B-nya sama ya. 1 min 2 per VP sama. Tadi A sama B sama rumusnya seperti yang kemarin. Cuma yang berbeda adalah di sisi C. Di sisi C ini ada tambahan min VG. Ya, di sini kalau yang kemarin kan nggak ada ya, di bias sendiri. Kalau ini bias tegangan ada tambahan min VG. Sehingga nanti sama juga untuk mencari VGS-nya nanti di sini harus menggunakan rumus ABC ya. Jadi min P plus minus P kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian karena ada 2 VGS nanti harus dipilih salah satu mana VGS yang memenuhi syarat. Syaratnya adalah harus bernilai di antara 0 sama VP ya. Kemudian yang harga di sini nanti nilainya harus positif. Kalau negatif maka dia salah ya, nggak bisa diselesaikan gitu ya. Untuk ID-nya sendiri juga ada perbedaan sedikit. Nah, ID-nya di sini. Kalau ID kemarin min VGS per RS di pembagi tegangan adalah VG min VGS per RS. Ada VG di sini ya. Kemudian VDSS-nya sama. VDS sama dengan VDD min ID kali RD plus RS. Sama deh. Iya, sama. Oke. Jadi saya ulangi lagi, untuk bias pembagi tegangan ini perbedaannya di sebelah C. Karena ada di sini, min VG ya. Kemudian perbedaannya satu lagi adalah di sisi ID ini. Karena ada tambahan ini juga VG. Jadi nanti soalnya harusnya bisa diselesaikan kalau kalian sudah mengerjakan soal nomor yang ini ya. Karena perbedaannya nggak terlalu jauh. Sama soalnya ya. Suatu rangkaian penguat JFET dengan bias pembagi tegangan seperti ini ditunjukkan pada gambar berikut. ITSS-nya 8 mA, kemudian VP-nya min 4 volt. Di sini R1, R2, 2,1 mega, R2-nya 270, kemudian ini apa tadi dia bilangnya RD ya. RD 2,4 K kilo, yang RS-nya 1,5 K ya. Maka ini bisa dihitung. Nanti silakan dikerjakan sesuai dengan rumus ini aja. Harusnya bisa ya, karena kemarin kan sudah bisa yang ini. Nggak terlalu jauh kok hasilnya. Perbedaannya kan cuma di sisi C ini kan. Oke. Kemudian nomor 2 juga sama ya. Bias pembagi tegangan. ITSS-nya 12, kemudian VP-nya min 6 volt. Oke. Silakan nanti dikerjakan ini nomor 1 sama nomor 2.
kemudian menggunakan rumus ini ya. Persamaan Stokely, kemudian persamaan ABC. Nanti kalau sudah ketemu VGS-nya, VGS 12 nanti silakan dicek mana yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu maka yang diambil. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk bias pembagi tegangan. Halo? Sama sih kayak kemarin ini, cuma berbeda sedikit doang di sisi ini. Halo? Sepertinya belum, Bu. Belum ya? Ini saya mau lanjut di sini, tapi nggak usah deh, nanti kalian bingung ya. Kerjakan satu-satu dulu aja. Ini pembagi tegangan dulu, sama selesaikan yang ini dulu, dicoba lagi, nanti saya buka lagi deh yang ini. Yang pemrograman ini ya. Jadi nanti Bikin program kayak kemarin jadi, Bu. iya oh enggak. Kan yang soal yang ini kan belum selesai kan. Katamu ini kan belum selesai kan. Iya, belum bisa kan. Yang soal nomor 3 ini. Nah, ini diselesaikan dulu. Kerjakan ya. Nanti saya buka lagi yang ini. Ya, mana ya? Kelas B ya ini. Nah, yang mana tadi? Yang ini ya. Nah, yang ini kan masih yang ngerjakan 12 orang. Dan itu pun belum selesai kan, kata-katanya ya belum bisa ya. Jadi nanti saya buka lagi, silakan diselesaikan dulu untuk yang apa namanya, ini nomor 3 ini, bias DC, bias sendiri. Kemudian nanti akan saya tambah lagi untuk, saya taruh sini ya, pertemuan 13 untuk yang ini. Yang ini, bias pembagi tegangan ya. Bias pembagi tegangannya ya kerjakan aja soal nomor 1 sama soal nomor 2. Nggak perlu dibuat pemrogramannya ya. Halo? Bisa Ya, baik, dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi nanti minggu depan, harusnya kan minggu ini saya gabung ya, soalnya kan kemarin kosong kan ya, saya tinggalkan. Jadi minggu depan kan saya jelaskan penguat daya, kemudian kita kuis ya. Minggu depan ingat, besok saya jelaskan penguat daya, minggu depan kemudian kita kuis. Oke? Ada lagi ditanyakan? Halo? Belum ada kayaknya ya, Bu. Udah Ya. cukup, Bu. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Nanti hari Kamis. Sebentar. Hari Kamis kan ketemu saya lagi ya. Praktikum, melanjutkan yang praktikum kemarin belum selesai. Jadi nanti waktu hari Kamis akan saya tagih juga untuk tiap-tiap kelompok topik, mau membuat topik apa, terus mau buat apa gitu ya. Kemudian kan teorinya kalian mau hari Rabu apa hari Jumat? Belum tahu ya? Iya, Bu. Soalnya kadang kita dapat kabar juga dari Bu Fitri buat hari Jumat. Tapi amannya hari Rabu ya? Amannya Iya, hari kita Rabu ya? kosongnya di hari Rabu. Ya, berarti nanti kita lihat ya. Jadi kalau hari Rabu, kan berarti ketemu teori dulu ya, karena Kamisnya praktikum. Kalau ketemu hari Rabu, berarti nanti saya jelaskan materi berikutnya sama kuis ya kita ya. Kuis, setelah materi terus kuis. Baru hari Kamisnya praktikum biasa, kemudian saya tanya topiknya apa untuk proyeknya. Oke. Jadi buat minggu depan hari Rabu kuis ya, Bu? Itu. Saya jelaskan materi dulu, kemudian kuis. Kuisnya adalah transistor, misalnya NPN, PNP, kemudian menentukan kaki-kakinya itu PCE, kemudian yang ini, yang bias ini, bias pembagi tegangan, sama bias sendiri itu gimana, kemudian yang praktikum kemarin kan ada rumus-rumusnya ya, penguatan beta sama dengan rumusnya apa, kemudian IE
arus emitor sama dengan IC plus IB itu kan, dan seterusnya. Nah, itu nanti masuk juga. Jadi kuis minggu depan adalah tentang transistor yang sudah saya jelaskan. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk hari ini cuma ini aja, silakan dikerjakan bias pembagi tegangan sama kalau bisa ya sudah diskusi ya sama kelompoknya masing-masing menentukan topik. Satu lagi saya ingatkan nanti saya perpanjang yang untuk praktikum ya, laporannya ya, karena kan belum selesai. Nanti saya buka deh. Tambah lagi 1 minggu lagi. Cukup? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya, ada lagi yang ditanyakan? Anda Pak Eka sudah hadir? Hadir, Ibu. Di rumah, Dari Bu. mana lagi? Kenapa? Ini kan online. Alasan apa lagi? Iya, Bu. Hmm? Telat tadi. Kenapa? Telat tadi, Bu. Nah iya, nggak online, nggak offline, terus ya. Anda Pak Eka. Kalau di kelas sebelah itu si siapa Imola. Kalau di sini Anda Pak Eka. Cukup? Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Halo? Cukup ya? Kelas saya siapa? Ini ada mata kuliah lagi nggak? Udah, Bu, udah selesai. Udah selesai ya? Tapi di jadwal ada. Ada apa nggak? Tadi MAT sampai jam 11.55 aja, Bu. Apa itu? Mata kuliah apa itu? Multimedia Authoring Tools. Oh, bagus. Oke ya, cukup ya. Iya, Kalau cukup, Bu. bisa, kalau bisa proyeknya sebagus mungkin karena ini penilaian utamanya untuk nilai adalah ya proyeknya ya. Karena kalau UTS kan kelihatan tuh nilainya sama semua kan, saling bekerja sama. Kalau proyek kan, ya meskipun kerja sama kan, tapi satu kelompok gitu kan ya. Jadi usahakan proyeknya semaksimal yang bisa kalian kerjakan ya, sebagus mungkin. Nanti tiap minggu saya lihat progresnya sampai sejauh mana itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu. Silakan dikerjakan tadi bias pembagi tegangan. Kemudian ya boleh mengerjakan yang lainnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Terima kasih, Bu. Bu. Oke, terima kasih juga. Sama-sama. Saya live ya.